Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku, terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan boleh menjadi pertimbangan dan menambah pengetahuan kita semua untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya membaca banyak komentar. Ya, terima kasih. Ada pro dan kontra, ada positif dan negatif. Tapi saya tetap mengambil hikmahnya dari semua itu dan bisa menjadi introspeksi bagi diri saya. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa jika Anda memiliki argumentasi penyampaian kebenaran firman Tuhan, tolong disampaikan biar saya bisa tanggapi, ya. Kalau cuma marah-marah, maki-maki, begitu kan menunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang yang bukan di pihak yang benar, tetapi justru di pihak kejahatan. Seperti itu. Baik, pada kali ini saya ingin menanggapi sebuah video Ustadz Fadil Taslim yang banyak sekali saya melihat channelnya menentang dan menyerang-nyerang Alkitab. Saya sebagai orang Kristen diperintahkan oleh Alkitab, siap sedialah untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang menuntut pertanggungjawaban iman yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, sebelum saya tanggapi, mari kita nonton video ini. Antaranya masalah pornografi. Jadi kalau penyikan ingin tahu tentang pornografi, baca Alkitab banyak sekali. Ya. Nah, ini katanya saja satu pertama saja sudah ini ya, sudah menyerang. Kalau Anda ingin mengetahui pornografi, Anda baca Alkitab. Ini tidak benar ini Ustadz. Sama sekali tidak benar. Gitu. Masa orang mau tahu pornografi disuruh baca Alkitab? Ini kan sudah fitnah, sudah menjurus sebenarnya ini adalah ya tindakan pencemaran ini. Bagaimana orang yang suka pornografi disuruh baca, katanya mau tahu pornografi baca Alkitab? Ini tidak benar. Ini sudah tidak benar ya. Tapi ya oke lah, kita lihat apa sebenarnya alasan dia mengatakan demikian. Ya, orang Kristen tidak pernah merasa harus marah, caci maki terhadap orang-orang yang menyerangnya, tetapi mempunyai hak untuk memberi jawaban. Oke, mari kita saksikan. Banyak sekali, ya. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 36. Kalau misalkan ini dibaca betul dari Alkitab, dari sumbernya, maka akan terlihat ayat yang jelas janggal, tidak masuk akal. Kenapa? Di ayat itu diterangkan di sini. Di sini diterangkan Lut. Yang dimaksud Lut itu Nabi Lut. Ya, yang dimaksud Lut di situ adalah Nabi Lut. Nabi Lut itu hidup bersama dua anak perempuannya. Oke, kita jelaskan dulu ya. Di dalam Alkitab, Lot itu bukan nabi. Lot itu kan keponakan dari Abraham, ya. Anaknya Haran, saudaranya Abraham. Lot awalnya adalah ikut Abraham. Ya, kalau di Islam Ibrahim ya. Kemudian Lot memilih daerah Sodom dan Gomora untuk menjadi tempat tinggalnya. Padahal daerah Sodom dan Gomora itu diketahui bahwa daerah yang kafir, artinya yang tidak menyembah kepada Allah Jehovah. Mereka hidup keduniawian, mesum, ya makanya namanya sodomi gitu. Itu kan diambil dari kata Sodom dan Gomora. Ya, seks bebas di sana. Tapi Lot berpikir bahwa di sana itu secara materi, jasmani, ekonomi bagus, jadi dia pindah ke sana. Dia memang Lot orang yang awalnya ada cinta Tuhan, ya, beriman kepada Allah Jehovah. Tapi ketika dia putuskan pindah ke sana, pengaruh lingkungan, ya, orang-orang Sodom dan Gomora mempengaruhi anak-anaknya, mempengaruhi istrinya, sehingga membuat secara imannya itu dia rugi besar, dia hancur sekeluarga, ya. Dan secara ekonomi pun akhirnya dia bukan orang-orang yang kaya juga gitu. Tapi Abraham diberkati karena sebuah keputusan yang salah. Jadi saya mau kasih tahu bahwa begini, kalau orang Kristen memutuskan dia pindah kerja ke tempat yang tidak ada gereja, ke daerah
yang penuh dengan ini agama-agama lain yang tidak ada gereja Alkitabiah, maka engkau akan perlahan ya mengalami pengikisan secara imanmu. Anak-anakmu belajar nanti akan tidak mencintai firman Tuhan dan tidak ada kebiasaan yang baik, kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kata Alkitab. Nah, Lot adalah sebuah contoh keputusan dia mengambil pilihan yang salah. Misalnya contoh hari ini ada orang Kristen, dia putuskan pindah ke Arab sana karena bisa kerja di pertambangan minyak kaya raya. Dia pikir secara ekonomi bagus, dia beriman. Cuman sampai di sana, nanti dia akhirnya melirik wanita di sana. Melahirkan anak di sana. Akhirnya tumbuh besar. Belajar ngaji, belajar apa segala macam. Nah, akhirnya imannya akan terkikis hancur. Sampai di sana nanti anaknya tumbuh besar apa segala macam, ya boleh menikah ya dengan pria. Anak pria juga bisa boleh nikah sampai istri ada 4. Ini akan merusak iman. Nah, Lot ya adalah sebuah contoh. Mengapa Alkitab tuliskan sejarah Lot ini? Ini untuk menjadi pelajaran bagi setiap orang yang membaca Alkitab bahwa di dunia ini kalau orang mengambil keputusan tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan kebenaran, maka efeknya adalah ke anak cucunya nanti. Kenapa Tuhan tuliskan gitu, cerita-cerita tentang seperti itu? Ini menunjukkan bahwa Alkitab itu fair. Bukan cuman yang diceritakan itu sesuatu yang baik-baik dari Lot, baik-baik dari Abraham, tidak ada dosanya. Karena korelasi, cocok dengan ayat yang berkata, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa. Ya. Jadi, semua manusia di dunia ini tidak ada yang suci. Nah, bagaimana coba saya tanya Pak Ustadz ini? Misalnya, ya, jangan marah. Tuh, mengenai perzinahan pornografi. Di dalam Al-Quran juga banyak kok ayat-ayat seperti itu. Bahkan katanya sampai di sorga nanti akan ada bidadari, ya, ada segala macam. Udah mesum di dunia, mesum di surga. Boleh kawin sampai 4 istri. Bukankah seperti itu? Bagaimana untuk menjawabnya? Nah, Alkitab tidak membenarkan, Tuhan tidak membenarkan apa yang dilakukan anak-anak perempuan Lot. Anak-anak perempuan Lot itu otaknya itu orang otak berdosa, sudah mesum. Jahat gitu. Itu tidak ada perintah untuk melakukan itu, tapi itu menceritakan kebobrokan dari pengaruh dunia yang jahat masuk ke dalam keluarga orang-orang yang awalnya mengenal Allah akhirnya menjadi hancur. Nah, itu menjadi pelajaran Pak Ustadz. Ustadz bagaimana tidak bisa memahaminya? Kalau saya bukakan ayat-ayat di Al-Quran lebih banyak juga. Cuman saya tidak usah lah. Saya tanggung jawab saya hanya memberi jawab saja kepada Pak Ustadz ini. Ya, coba kita lihat lagi videonya. Jadi dia hidup bersama 2 anak perempuannya. Kemudian anak perempuan yang barat ngomong pada adiknya, "Dek, supaya kita ini bisa menyambung keturunan, saya tadi malam sudah dengan Bapak. Maka nanti giliranmu." Oke, kita cepatkan saya coba. Nabi diterangkan seperti itu. Walaupun sumbernya dari kitab suci, bandingkan dengan Islam. Nabi itu maksum, dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Nabi katanya. Jadi kan di dalam Islam mengaku Lot itu adalah nabi. Katanya nabi itu dihindarkan dari dosa, suci. Nah, saya mau tanya, nabi bapak itu suci enggak? Nabi bapak itu berdosa enggak? Nah, coba jawab dulu. Gitu loh. Bagaimana definisi dosa, definisi porno, definisi perzinahan menurut Bapak? Coba jelaskan. Nabi Bapak itu bisa jadi teladan enggak gitu loh. Misalnya contoh ya. Sekarang presiden ya. Di negara manapun presiden gitu. Mengikuti teladan seperti Nabi Bapak. Kira-kira rakyatnya itu senang enggak? Itu saja jawab.
Nah, coba kita dengarkan lagi. Itu nabi. Maka walaupun ini dari kitab suci, jelas ayat ini adalah ayat yang tidak masuk akal. Ayatnya yang nggak beres. Aduh, jadi ayatnya bukan nggak beres, Bapak. Ini sejarah dipaparkan secara fair. Jadi, ya, kalau seperti surat kabar, ada sebuah kejadian, itu harus dituliskan secara fair. Siapa pelakunya, siapa ya yang terlibat di dalamnya, siapa yang berbuat dosa, siapa yang berbuat benar, itu kan dituliskan dengan jelas. Siapa yang boleh menjadi contoh dan siapa yang tidak boleh jadi contoh. Ada perintah Tuhan, misalnya dalam Alkitab keluar, jangan berzina, jangan menikah istri orang lain, itu ada aturannya. Ini contoh Lot ini bukan untuk menjadi teladan, tapi dia memang berdosa. Gimana Bapak ini? Ya, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, jika Anda orang Kristen, ya, Anda harus bedakan itu. Biar Anda bisa mengerti dan bisa memberi jawab kepada mereka yang sebenarnya ya mereka itu hanya punya hati kebencian saja untuk menyerang, tetapi tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Gitu. Oke, saya cukup sampai di sini dalam topik kali ini bersama saya Jonsung. Jesus my Savior.